Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda dalam Tawakal. Dan pemirsa, di pagi hari ini kita akan mengangkat tema mengenai hubungan antara orang tua dengan anak. Kadang tidak selalu seharmonis yang kita bayangkan. Terkait dengan itu pemirsa, sudah hadir bersama kita narasumber bernama Nadia. Assalamualaikum Nadia. Assalamualaikum Mas. Ya, terima kasih sudah hadir di Tawakal. Dan pemirsa, selain Nadia kita juga sudah kedatangan Ustadz Nur Hayat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sehat, kasih. Mas Farid? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz gimana, sehat? Alhamdulillah. Iya. Semoga senantiasa diberkahi oleh Allah. Amin ya Rabbal Amin ya Alamin. Rabb. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir bersama kita. Ya. Dan pemirsa, tadi di awal saya sudah bilang bahwa nggak semuanya hubungan antara orang tua dan anak seharmonis yang kita pikirkan. Nah, terkait dengan itu juga nih Nadia, Pak Ustadz, Ya. dia bilang dia punya dendam banget sama orang tuanya. Dendam kusumat ya. Dendam kusumat. Nah, dia boleh cerita apa yang bikin Nadia punya rasa seperti itu sama orang tua? Saya dendam sekali sama ayah saya. Kenapa? Dia sudah merusak kebahagiaan saya, Pak Ustadz. Duh, terlalu. Gak apa-apa. Dia omong aja pelan-pelan. Coba sudah tarik nafas dulu. Kebahagiaan saya, Pak Ustadz. Maksudnya ngerusak kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan seperti apa yang terenggut? Semua yang ada dalam diri saya, Pak Ustadz. Ya, Apa? bisa diceritakan pelan-pelan dengan Coba sabar. istighfar dulu, tarik nafas Istighfar dulu dulu. ya. Udah tenang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mudah-mudahan ini bukan karena rasa dendam dia seperti ini Pak Ustadz ya. Sehingga tidak bisa bicara lagi. Iya. Karena saking marahnya mungkin. Coba tarik nafas pelan-pelan. Udah siap? Nadia udah siap cerita? Atau mau minta waktu dulu? Udah siap? Dia mempertaruhkan saya ke teman-temannya, Pak Ustadz. Mempertaruhkan maksudnya dalam hal apa nih? Dia hutang ke teman-temannya, Terus? kesana sini, untuk menyenangi istrinya dia. Tunggu sebentar, istrinya dia maksudnya apa? Bukan ibu kamu? Kamu sendiri bukan? Jangan sebut dia ibu, Pak Ustadz. Loh. Dia nggak pantas disebut ibu. Ya. Mungkin Nadia perlu lebih sabar. Ini istri dari ayahnya Nadia ini ibu kamu atau bukan? Bukan. Oh, ceritanya Ibu saya bagaimana? sudah meninggal. Ibu saya sudah tidak ada. Oke. Dia bukan ibu saya. Berarti dia ibu tiri? Dia orang jahat. Heh Nadia, bangun. Enak-enakan tidur. Kamu pikir ini rumah nenek moyang kamu? Dia lagi sakit, Bu. Alah, alasan kamu sakit. Nih, nyapu, beres-beres rumah. Tapi Nadia lagi sakit, Bu. Gak ada alasan, emang dasar aja kamu anak males. Jangan banyak alasan. Cepat beresin. Aduh Nadia, jadi berantakan kan? Disuruh bebenah, malah mecahin Apa-apaan gelas. ini? Kenapa ini semua? Gelas pada pecah semua ini. Ini Kenapa, Mas, Pak? aku disuruh bebenah, suruh beresin rumah. Padahal kepala aku lagi pusing. Sampai aku dipentung sama gelas tuh, Mas. Bener ini? Enggak ya, bohong. Dia itu bohong. Membohong gimana? Kamu duduk ke ibu kamu berbohong. Itu semua lihat. Nah, dia nggak bohong ya. Dasar anak kurang ajar kamu. Kurang ajar kamu. Sakit ya. Terus tadi ada hal yang menarik nih Pak Ustadz yang saya dengar nih. Iya. Katanya ayahnya dia, mohon maaf, menjual ke teman-teman itu dalam arti apa? Dia berhutang Nah, terus kepada semua temannya, beberapa temannya. nggak bisa bayar? Dan suatu waktu dia udah nggak sanggup bayar. Terus? Saya dijadiin taruhannya, Pak Ustadz. Udah kamu ikut. Udah cepet. Ayo Nadia mau dibawa kemana ya? Diam kamu. Kamu bantuin ayah bayar utang. Udah diam kamu. Ayo kamu ikut. Udah ikut kamu diam. Ini mau kamu ikut. Kamu mau ngapain? Udah kamu diam aja ikut. Mau ngapain lo? Gue mau ketemu bos lu.
Ikut. Udah, ayo cepet. Bos, ada tamu. Udah kamu sini, udah situ. Diam, diam kamu. Rupanya lo Joko. Iya bos. Bayar utang lo sekarang juga. Tenang bos, gua mau bayar bos. Tenang-tenang apa lo? Dari kemarin tenang-tenang aja. Oh, lu mau bayar lo? Tunggu dulu Pak. Sabar, sabar Pak. Tenang, Jo. gua bayar bos, gua Jo. bayar, tenang. Gua bayar bos utangnya, tenang. Pas, Jo. Lo mau bayar pakai apa? Hah? Dari kemarin lo. Lo dari kemarin janji-janji terus sama gua. Ya maaf bos. Gua bawa ini bos. Gua bayar bos, utang gua lunas bos, tenang bos. Gua bayar bos. Ayo maksudnya Udah apa? kamu diam, diam kamu. Diam. Gua bawa ini bos, tenang bos. Udah kamu diam. Terus juga. Jangan galak dong. Udah diam kamu. Nadia nggak mau. Udah diam. Ya, Nadia nggak Udah. mau. Oke bos, gua tinggal di sini bos. bawa. Oke bang. Oke. Udah kamu diam. Ayo Nadia nggak mau. Ayo. Masuk. Ayo. Tenang bos. Utang gua lunas bos ya. Oke. Bisa diatur. Sekarang lo pergi. Oke bos. Makasih bos. Ya, ini Kenapa Ustaz? adalah peristiwa yang sangat luar biasa menyedihkan, Mas Farid. Karena bagaimana seorang ayah yang harusnya melindungi anaknya justru malah menjerumuskan Iya. anak tersayangnya dalam lembah hitam. Ini selain melanggar syariat agamanya Allah, tentu ini sangat tidak beradab orang tua yang demikian. Mana dia sabar, mungkin ini ujian yang Allah berikan untuk agar mana dia lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut apa yang dialami Nadia setelah ayah punya hutang banyak lalu tanda kutip Nadia kepada kawan-kawannya. Ibu tiri Nadia tahu kalau ayahnya Nadia dia. Tahu. Terus? Tapi ibu tiri saya malah senang. Dia malah saya. Dia malah menyeruai saya. Ya Allah, pantas tadi di awal dia bilang Bukan ibu seorang yang jahat. ibu. Iya, ibu jahat. Jahat sekali, bukan seorang Ayah ibu. saya pun suka seperti itu. Dia malah membela ibu tiri saya. Jadi pernah tinggal bareng sama ibu tiri juga sebelumnya. Pernah. Tapi saya kabur. Karena saya nggak tahan sama sikap mereka berdua. Yang selalu saya. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah. Kayak gini. Astagfirullah. Setelah kamu tadi bilang kabur, terus kamu ngelanjutin hidup gimana? Kemana? Saya kabur dari rumah. Saya tinggal di jalan, Pak Ustadz. Sempet di jalan. Dan saat itu saya bertemu dengan seorang laki-laki. Saya menjalani hubungan dengan dia. Saya mau hidup benar, Pak Ustadz. Menjalani hubungan dalam arti menikah atau Saya ingin menikah dengan dia. Saya ingin menjadi hidup benar. ya. Dan saya putuskan untuk pulang. Izin ke ayah saya. Sesampainya di sana, bukan izin yang saya dapat, Pak Ustadz. Ya. Saya mau Saya mau izin Gara-gara mau menikah. gara-gara mau menikah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Karena hutang-hutang dia belum lunas semua, Pak Ustadz. Makanya saya nggak boleh menikah. Itu usia dia muda saat itu Ya, lah Ustaz. ya, ya. Dan sekarang masih muda sebenarnya dia. Iya. Ya Allah, udah menjalani berbagai Ujian macam yang begitu berat, ya. ya. Dan setelah itu apa yang terjadi? Setelah kamu izin, malah diancam. Kami berdua mau di Pak Ustadz. Kami putuskan untuk pergi dari situ dan kawin lari. Di usia muda itu kamu kawin. Nah, terus gimana hubungan pernikahan kamu nih sekarang? Hancur, Pak Ustadz. Boleh tahu hancurnya kenapa? Suami saya selingkuh.
kesempatan supaya... Masa ini? Natia, ngapain kamu kesini? Siapa? Saya istrinya. Kamu jangan macam-macam ya. Saya istrinya. Udah jelas-jelas saya ngandung anaknya dia. Benar apa yang dia bilang? Benar. Kamu benar-benar ya, Mas? Dasar kamu laki-laki kurang ajar. Berani-beraninya ya kamu nampar suami saya. Dia suami saya. Dia suami saya. Dia suami saya. Dia suami saya. Nadia! Kalau sampai terjadi apa-apa dengan kandungan istri saya, aku kamu. Ayo Nadia, kamu nggak kenapa-napa kan? Bagaimana dengan kamu? Saya benci semua laki-laki, Pak Ustadz. Astagfirullah. Semua laki-laki jahat. Ya. Kita maklum, Iya. Mas Farid, Ya, ini traumanya ketika pasti begitu ungkapan besar. itu muncul saat ini, karena dia telah disakiti begitu banyak lelaki hingga orang terdekat, yaitu seorang ayah dan orang yang mau melindunginya, suaminya sendiri. Oke, gini. Nadia, saya mau nanya. Nadia masih ada komunikasi nggak sama ayahnya? Nggak sama Nggak pernah. sekali? Nggak pernah? Dan saya nggak bakal mau tahu tentang dia. Pak Ustadz, Ya. mohon maaf Nadia ya, kalau menurut saya, Ya. biar bagaimanapun seburuk-buruknya orang tua, tetap orang tua. Ya. Ya mudah-mudahan kita sebagai anaknya sih harusnya mencoba untuk bisa merubah orang tua. Ya. Dendam oke, tapi nggak boleh larut dalam dendam. Ya. Setidaknya kita satu sama lain saling ingin merubah Mengerti sikap, dan mengerti. memahami. Alhamdulillah Nadia datang ke sini, dia udah mau merubah sikapnya. Ya. Dia mau coba cari tahu gimana caranya dia bisa ngebuka hatinya untuk ayahnya. Ya. Ini pasti berat banget Pak Ustadz. Terima Ya. kasih Pak Ustadz juga udah hadir di sini. Nah, kira-kira Pak Ustadz boleh tahu nggak apa yang harus dilakukan anak dengan begitu dia marah sama ayahnya, tapi sebenarnya hati kecilnya dia masih pengen memaafkan, tapi sampai sekarang ada yang menutupi itu terus Ya. Pak Ustadz. Ya. Pertama, kita bisa memahami kegetiran yang dialami Nadia. Karena kalau kita pun mengalami hal yang sama, tentu pasti kita akan sangat marah dan benci ya, Mas Farid. Tapi sekali lagi, kebencian tidak akan menyelesaikan masalah. Semakin kamu tumpuk kebencian, semakin kamu tumpuk dendam itu, maka semakin sengsara hidup kamu, Nadia. Maka Nadia harus mulai memaafkan. Karena memaafkan itulah yang akan melahirkan lorong-lorong kebahagiaan. Tentu berat, Mas Farid, untuk Iya. memaafkan. Tetapi Pasti berat banget Pak Ustadz sangat karena apa berat. yang dialami ini. Sangat berat. Tetapi Allah menjamin orang-orang yang hatinya luas seluas samudra, mudah memaafkan, maka akan mudah untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa di seluruh tanah air, kita mungkin penting untuk merenungkan salah satu firman Allah yang dialami oleh Nadia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ayat itu Mas Farid sebenarnya cukup menjadi jawaban dari apa yang dialami oleh Nadia. Jadi kalau mengalami problem kehidupan yang begitu berat seperti Nadia ini, segeralah Nadia untuk kembali kepada Allah. Bersegera dengan secepat-cepatnya kembali ke jalan Allah, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Karena orang yang mau kembali, surga tempatnya Nadia. Surga punya arti hidup kamu akan menjadi lebih baik setelah ini. Mungkin setelah acara tawakal hari ini akan lebih banyak orang yang berempati seperti kita berempati saat ini. Lalu bagaimana caranya agar kamu bisa membuka diri? Di ayat tadi kita diminta untuk memperbanyak sedekah. Ya. Saya tidak punya duit, saya tidak bekerja. Bagaimana sedekah saya? Dengan senyum, dengan berakhlak yang mulia. Mungkin dengan niat itu, kalau niatnya untuk menyelesaikan masalah, Allah akan bantu Mas Farid. Yang kedua, karena Allah nggak pernah meninggalkan makhluknya. Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Nah, dia harus mau untuk membuang dendam, jangan marah lagi.
Karena kalau masih marah, pasti akan menarik energi negatif dari luar untuk semakin marah dan benci. Berat pasti Mas Farid. Ya. Berat ya Nadia ya. Tapi kalau kamu bisa melepaskan amarah itu, wal kadhiminal ghaidha, ditambah wal afina 'anin nas, kamu mau memaafkan. Sudah. Itu mungkin jalan takdir saya. Ya. Saya ikhlas menerima takdir ini ya Allah. Saya maafkan semua orang yang terlibat. Tapi saya tidak mau tahu lagi dengan mereka yang sudah berbuat jahat kepada saya. Bagaimana dengan orang tua? Kita katakan sama orang tua, karena tanggung jawab orang tua harusnya melindungi. Ya. Ya kita harus mengatakan kepada dia, kalau kamu tidak lagi bertanggung jawab, saya sudah dewasa sekarang. Saya tetap hormat kamu sebagai orang tua, Ya. tetapi Quran, hadisnya Rasulullah menegaskan tidak boleh kita taat kepada orang tua dalam kemaksiatan. Jadi kalau orang tua mau menjual, lawan. Dan kita punya perangkat hukum, Mas Farid. Iya, betul sekali. Kenapa tidak Kenapa enggak? dilaporin polisi? Waktu saya mau melapor ke polisi, saya mau Pak Ustadz. Apalagi di bawah tekanan ancaman. Iya, dan Oke. masih muda lagi ya. Iya, gini Nadia, saya boleh tahu, Nadia tahu nggak kabar kondisi terakhir ayahnya Nadia seperti apa? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Gini, Nadia kan di awal, jauh-jauh hari kemarin cerita sama kita, pengen, walaupun dendam tapi pengen merubah ayahnya untuk balik lagi ke jalan Allah. Ya. Sekarang gini, alhamdulillah tim kita udah bisa nemuin ayahnya Nadia. Iya. Kita bantu ya. Coba ngomong, nggak apa-apa, dikeluarin aja. Nadia nggak suka sama ayahnya, ini saatnya mungkin bisa keluarin karena Saya nggak ada akan bimbingan ngomong juga sama Pak dia. Ustadz. Gak apa-apa ya Nat ya. Nggak. Karena tugas kita kan saling mengingatkan ya Iya, Pak Ustadz. betul. Kita coba nih, kita udah terhubung dengan ayah Nadia ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Iya, Halo. Itu siapa Mas Farid? ini Waalaikumsalam. ayahnya Nadia. Pak, Iya. Pak, mohon maaf saya Farid Hasan dari Antv. Iya, Mas. Pak, di studio sudah bersama saya anak Bapak. Saya manggilnya sih di sini saya namai Nadia. Tapi teman saya udah ngasih tahu nama aslinya siapa ke Bapak. Nah, Pak, iya, ini Mas. Nadia ada yang mau disampaikan ke Bapak. Dari tadi bahkan udah lama dia nggak mau dan bahkan dendam sama Bapak. Bapak diduga merusak hidupnya Nadia. Ini ada kesempatan Iya. Nadia untuk menyampaikan sesuatu ke Bapak. Silakan. Iya. Nah, makasih banyak nih Mas Farid. Ini ayah, ini dia. Saya pengen banget minta Saya nggak maaf mau, walaupun Mas saya nggak Farid. bisa Saya ketemu nggak sama mau. kamu. Nadia, coba Dia. Saya nggak dengerin mau dulu. dimarahin minta saya, maaf, Pak ya. Farid. Nadia Ayah dengerin udah dulu. lama. Enggak, saya nggak mau. Dari dulu ayah udah membuat kamu jadi kehidupan kamu jadi ini, ayah udah nyiksain kamu. Ayah minta maaf banget ya, ya. Walaupun ayah nggak bisa ketemu sama dia, tapi ayah mohon apa dia mau memaafkan ayah. Halo dia, dia. Ini Terus saya Ayah peduli. mohon banget ya. Ayah mohon banget minta maaf atas apa yang udah ayah berbuat sama kamu. Halo, halo. dia. Iya, Pak. Halo, Assalamualaikum. Salam. Iya. Mas, tolong Mas, ini ayahnya dia lagi dirawat di siapa? rumah sakit. Dia kena kanker. Nadia, ini suara siapa? Mohon doanya untuk dia, biar dia memaafkan ayahnya. Saya memang ibunya yang dulu sudah Enggak. menemukan dia tidak baik. Enggak, Ibu bohong. Enggak. Dirinya. Terus hati ayah. Enggak, pasti Ibu bohong. Maaf, Ibu juga. Ayah sakit. Enggak mungkin. Ayahnya Nadia sakit. Sakit katanya ya. Sekarang dirawat di rumah sakit, nah. Maafin Ibu. Yang dulu kayak begitu kelakuan Ibu benar-benar jahat banget sama kamu. Pulang kamu, nak. Ayah dirawat di rumah sakit, nak.
kondisi ayah Nadia sakit. Ibu tiri Nadia juga udah minta maaf. Ayahnya dari tadi juga ditelepon minta maaf. Saya nggak peduli. Jangan begitu, nak. Saya nggak bakal peduli sama dia. Astagfirullahaladzim. Istighfar Nadia ya. Istighfar. Kenapa dia nggak mau aja sih? Astagfirullah, Nadia, jaga ucapannya. Nah, saya dan Pak Ustadz tahu, Ya. kita paham Nadia begitu sakit hatinya sama orang tua. Ya. Sakit hati bahkan dendam. Tapi ketika orang tua sudah menyampaikan maaf, sudah meminta maaf, apalagi kondisinya juga sekarang lagi sakit, kalau menurut saya Peduli, Mas Fahri. nggak ada salahnya Nadia untuk memaafkan. Istighfar dulu, istighfar dulu. Tidak melupakan iya nggak apa-apa, tapi kalau menurut saya memaafkan sudah sebaiknya Pak Ustadz ya. Ya. Gimana nih Pak Saya Ustadz? tadi kan sudah menyampaikan, mungkin dengan membuka maaf dulu, insya Allah akan terbuka jalan-jalan kemudahan yang lain nanti. Karena kalau kamu terus menyimpan dendam, itu akan menutup jalan-jalan kebaikan kamu yang lain. Berat, kami merasakan dan berempati berat sekali. Tapi kalau kita masih percaya dengan Allah, percaya dengan Tuhan kita, Allah sudah berikan tips. Kalau ingin hidupnya tenang, bahagia, di dunia ini menjadi senang, di akhirat masuk surga, maka tahan amarah. Jangan merawat dendam dan memaafkan. Insya Allah kalau sudah memaafkan, kita akan mudah mendapatkan solusi, Mas Farid. Nah, dia akan tiba-tiba mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Meskipun tidak harus bareng sama orang tuanya karena mungkin masih marah ya. Ya. Masih ingat peristiwa bagaimana dijual dan Saya seterusnya. sakit hati, Pak Ustadz. Iya, saya maklum, saya paham. Tapi ikhlaskan dulu peristiwa yang terjadi sebagai takdir dari Allah. Sehingga kamu akan merasakan lebih ringan. Oh, ini kehendak Allah, aku ikhlas menjalani dan aku mau kembali kepadamu ya Allah. Saya yakin akan ada solusi, Mas Fahri. Iya, insya Allah. Nadia, kalau menurut saya ini saat yang tepat. Di ujung telepon masih mendengar ayah sama ibu tiri kamu. Sampaikan apa yang kamu rasakan. Kalau menurut saya sih kamu harus sampaikan. Setidaknya Sama kamu, ayah saya. iya kita ngerti. Kamu nggak suka sama ayah, kamu coba sampaikan. Dia mau sekalipun saya nggak akan Nadia. peduli sama dia. Nadia, Astagfirullah. seorang anak nggak boleh seperti itu. Coba Nadia istighfar dulu. Ayo bareng-bareng diajarin. Ya. Astagfirullahaladzim. Istighfar dulu Nadia. Astagfirullahaladzim. Hatinya kamu katakan, ya Allah, aku minta ampun kepadamu ya Allah. Semoga yang Nadia sudah alami saat ini menjadi penebus dosa dari Nadia, kalau Nadia ikhlas dan ridho atas takdir Allah. Karena Mas Farid, orang yang diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, lalu dia ikhlas, maka keikhlasan itu akan menghapuskan salah-salah dan dosa. Ini penting untuk kita amalkan para pemirsa di tanah air, bahwa setiap manusia pasti akan mendapatkan ujian. Hanya modelnya yang berbeda, caranya yang berbeda, kadarnya yang berbeda. Saya misalnya diuji, istri saya sama anak saya meninggal dunia. Saya tidak mendapatkan ujian seperti yang dialami Nadia. Nah, Allah menjanjikan siapa yang bersabar atas ujian Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisinya, tidak terkira. Pahala yang tidak bisa diukur dengan hitungan manusia. Dan diberikan kabar gembira berupa surga. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ikhlaskan dulu. Apa yang telah terjadi, Nadia lupakan dengan senantiasa meminta pertolongan Allah. Nah, kalau sudah bisa begitu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau sudah sabar Nadia, mengikhlaskan, memaafkan, pahalanya sangat besar. Nah, kalau sudah besar pahalanya Mas Farid, apalagi yang dibutuhkan? Allah akan senantiasa membimbing dan menolong hambanya yang senantiasa husnudzon, akan menolong dan menemani perjalanan hidup. Jadi Nadia istighfar dulu, mungkin sebelum bicara sama orang tua. Kita bimbing Mas Farid. Astagfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Saya hanya butuh kasih sayang, Pak Ustadz. Ya. Dan kenapa di masa lalu harus saya yang dijadiin korban? Ya. Nadia sabar ya. Masa lalu semua saya masih kehendak Allah. panjang, Pak Ustadz. Iya. Ikhlaskan dulu apa yang sudah terjadi karena tidak ada yang terjadi di atas muka bumi ini, Mas Farid, kecuali atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Itu firman Allah. Surat At-Taubah. Jadi apa yang menimpa pada seorang manusia itu sejatinya sudah tercatat. Maka bagi orang yang beriman, cara terbaiknya adalah bertawakal, pasrah, sambil kita ambil pelajaran, jangan sampai terulang lagi, sambil kita senantiasa berlindung kepada Allah dan minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah Nadia akan segera mendapatkan kebahagiaan setelah ini kalau Nadia mau mengikhlaskan apa yang terjadi, ridho atas takdir Allah, maafkan orang yang pernah hidup bersama Nadia dan menyakiti Nadia, tatap masa depan lebih baik. Insya Allah. Pak Ustadz, ini rasanya mungkin sedikit tidak adil ketika kita sudah di ujung telepon ada ayah sama ibu tirinya. Kalau menurut saya ada baiknya Pak Ustadz bisa sampaikan ke mereka juga. Karena kan satu sama lain ini terkait atas apa yang terjadi dengan Nadia. Pak dan Ibu, anak adalah amanah. Maka setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ketika Bapak diamanai Nadia, sudah selayaknya Bapak untuk menjaga Nadia sebaik-baiknya. Tapi apa yang sudah Bapak lakukan, ini adalah suatu yang tidak layak dicontoh oleh seluruh pemirsa dimanapun berada. Tapi Bapak sudah insaf, semoga Allah mengampuni apa yang Bapak sudah lakukan. Segera jemput Nadia sebaik-baiknya. Berjanjilah kepada Nadia dengan sepenuh hati untuk membahagiakan Nadia. Karena Nadia tadi berkata, saya hanya butuh cinta dan kasih sayang. Ibu yang sekarang menjadi suaminya Bapak juga demikian. Hidup ini tidak lama. Kalau sampai ibu belum mendapatkan maaf dari Nadia, maka pintu surga tidak akan terbuka sampai maaf Nadia diberikan kepada ibu. Mumpung masih ada Nadia, Bapak masih hidup, segera temui Nadia, ajak, penuhi cinta yang selama ini dia tidak rasakan. Penuhi cinta Nadia yang selama ini dia tidak dapatkan. Insya Allah dengan sama-sama ibu berinsaf, bertaubat, memperbaiki diri, mau menjemput Nadia, Nadia pun akan terbuka hatinya insya Allah. Mas Farid ya. Amin insya Allah. Kalau ibu kamu menjemput kamu dengan bapak kamu dengan janji bahwa tidak akan lagi menyakitimu, kamu mau kan Nadia? Saya mau, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Pak, Bu. Alhamdulillah. Ya, Ustaz. Maafin kami. Kami sudah bertobat, Ustaz. Ini ayahnya juga sudah sekarat. Ini saja. Kami ingin menebus semua kesalahan kami. Kami ingin ketemu sama Nadia. Oh, Pak Ustadz, ini sepertinya kondisi ibu sama ayahnya memang sudah kalau betul, masih, menyesali. Ya, menyesali. Kalau dari kru kita sih kita kasih kabar ke kita kalau memang kondisi kesehatan mereka berdua juga semakin menurun. Iya. Dan sebagai orang yang beriman Nadia, maka tidak ada pilihan lain. Memaafkan adalah perilaku yang sangat terhormat. Apalagi memaafkan orang yang pernah berjasa dalam hidup kita. Karena tanpa ayah kamu, tidak ada kamu Nadia. Dan ayah tetaplah seorang ayah sampai kapanpun.
serusak apapun seorang ayah, dia adalah seorang ayah. Bahwa apa yang dilakukan kepada Nadia itu biar urusan dia sama Allah. Ya. Dan saya sarankan kepada ayahnya Nadia segera bertobat kepada Allah sebelum ajal menjemput. Karena semoga dengan taubat dan nasuha, Allah mengampuni salah dan khilaf dari Bapak. Apalagi Bapak sudah meminta maaf kepada Nadia, Nadia sudah mengikhlaskan. Semoga rahmat dan ridha Allah menyertai Bapak dan kita semua, Mas Farid. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Ustadz Sama-sama, atas sama-sama tausiahnya. Mas Farid. Nadia, Sama-sama. saya Nadia. harap setelah ini Nadia udah bisa lebih lega lagi, udah bisa komunikasi juga. Kalau Nadia mau kita temenin ketemu sama orang tua, insya Allah kita temenin. Iya. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Sama-sama. Farid. Ya, Ya. ya sama-sama. Baik pemirsa, mudah-mudahan dari kisah Nadia ini bisa menjadi pelajaran yang bisa kita petik dalam kehidupan sehari-hari, dan juga tausiah yang disampaikan oleh Pak Ustadz bisa kita amalkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Akhirnya saya Farid Hasan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.